Di Pulau Dewata yang permai, terhampar sebuah kota yang kini menjadi jantungnya Bali, sebuah pusat pemerintahan, budaya, dan denyut nadi kehidupan modern. Kota ini bernama Denpasar. Namun, jauh sebelum hiruk-pikuk masa kini, namanya terukir dari sebuah kisah tentang visi seorang raja, sebuah taman yang elok, dan sebuah pasar yang tak pernah tidur. Kisah ini adalah riwayat tentang bagaimana sebuah nama dan sebuah kota lahir dari perpaduan kearifan dan tata letak yang strategis, menjadikannya warisan abadi dari Kerajaan Badung. Alkisah, di masa lampau, berdiri sebuah kerajaan yang makmur di tanah Bali Selatan bernama Kerajaan Badung. Kerajaan ini dikenal memiliki tanah yang subur, rakyat yang rajin, dan budaya yang luhur. Roda pemerintahan dan kehidupan berpusat di sebuah puri agung yang menjadi tempat bersemayamnya sang raja beserta keluarganya. Rakyat hidup dalam kedamaian di bawah naungan payung kebesaran kerajaan, menjalankan roda kehidupan mereka dengan bertani, berdagang, dan mengabdi. Sang raja yang memegang tampuk kekuasaan pada masa itu adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Beliau dikenal dengan nama I Gusti Ngurah Made Pemecutan, yang berkedudukan sebagai Raja Badung ke-7. Sebagai seorang pemimpin, beliau tidak hanya memikirkan kemakmuran kerajaannya pada saat itu, tetapi juga merenungkan masa depan dan letak pusat pemerintahan yang paling ideal untuk memastikan keberlangsungan dan kejayaan Badung di masa yang akan datang. Dalam benaknya, pusat kerajaan yang ada dirasa perlu untuk dipindahkan atau diperluas. Beliau mendambakan sebuah lokasi baru yang tidak hanya megah sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga strategis secara ekonomi dan sosial. Sebuah pusat pemerintahan yang baru akan menyeratkan semangat baru, harapan baru, dan tentunya akan menjadi warisan agung bagi generasi penerus di Kerajaan Badung. Visi sang raja ini bukanlah sebuah keinginan sesaat, melainkan buah dari perenungan yang mendalam. Beliau mengamati setiap jengkal wilayah kekuasaannya, mencari pertanda dan ilham dari alam semesta. Beliau percaya bahwa pilihan lokasi sebuah puri agung akan sangat menentukan nasib kerajaan dan rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pencarian lokasi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan spiritual. Maka, dimulailah sebuah perjalanan batin dan fisik sang raja untuk menemukan tanah harapan itu. Beliau menjelajahi berbagai tempat, dari pesisir hingga ke pedalaman, dari sawah yang menghijau hingga kebun-kebun yang rimbun. Hatinya terus mencari, menanti sebuah getaran, sebuah pertanda dari Yang Maha Kuasa, bahwa di sanalah kelak pusat peradaban baru Kerajaan Badung akan didirikan, dengan ridho dari Allah. Dalam pencariannya, perhatian I Gusti Ngurah Made Pemecutan tertumpu pada sebuah kawasan yang begitu istimewa. Tempat itu adalah sebuah taman luas yang ditumbuhi aneka pepohonan rindang dan bunga-bunga yang semerbak mewangi. Suasananya begitu sejuk, tenang, dan damai. Masyarakat sekitar mengenal kawasan indah tersebut dengan nama Taman Kumbasari. Keelokan taman ini sudah menjadi buah bibir di kalangan rakyat Badung. Taman Kumbasari bukanlah sekadar kebun biasa. Ia adalah sebuah mahakarya alam yang tertata dengan apik, seolah-olah para dewa turut andil dalam merancangnya. Di tengahnya mengalir sebuah sungai yang jernih, menambah kesegaran dan kehidupan di kawasan itu. Gemericik airnya berpadu dengan kicauan burung yang bersahutan di antara dahan-dahan pohon, menciptakan sebuah simfoni alam yang menenangkan jiwa siapa saja yang datang ke sana. Bagi sang raja, Taman Kumbasari bukan hanya indah dipandang mata. Beliau merasakan ada sebuah energi positif yang kuat memancar dari tempat itu. Aura kedamaian dan kesuburan begitu kental terasa, memberikannya keyakinan bahwa tempat ini adalah lokasi yang diberkahi. Ini bukanlah tanah biasa, melainkan tanah yang dipilihkan oleh semesta untuk menjadi saksi sebuah sejarah besar yang akan terukir. Di dalam taman tersebut, terdapat berbagai jenis tanaman langka yang memiliki nilai filosofis dan kegunaan ritual. Keberadaan tanaman-tanaman ini semakin menguatkan keyakinan sang raja. Beliau melihat Taman Kumbasari sebagai perwujudan dari keseimbangan alam, sebuah tempat di mana unsur tanah, air, dan udara bersatu padu dalam harmoni yang sempurna.
Ini adalah cerminan dari sebuah kerajaan ideal yang beliau impikan. Setelah melalui perenungan panjang di taman itu, hati sang raja pun mantap. Beliau telah menemukan apa yang dicarinya selama ini. Taman Kumbasari yang memesona inilah yang akan menjadi lokasi bagi Puri Agung yang baru, pusat pemerintahan kerajaan Badung di masa depan. Keputusan ini disambut dengan penuh sukacita, sebagai awal dari babak baru bagi kerajaan. Keputusan I Gusti Ngurah Made Pemecutan untuk mendirikan puri baru di kawasan Taman Kumbasari bukanlah keputusan yang sembrono. Keputusan itu diyakini datang sebagai sebuah ilham atau wangsit setelah beliau melakukan tapa brata dan perenungan yang khusyuk. Beliau memohon petunjuk kepada Sang Pencipta agar diberikan jalan terbaik untuk kemaslahatan rakyat dan kerajaannya. Ilham itu datang membawa keyakinan yang tak tergoyahkan. Syahdan, sang raja segera memanggil para arsitek kerajaan, para pemuka adat, dan para penasihatnya. Di hadapan mereka semua, beliau menyampaikan titah agungnya. Beliau mengutarakan visinya untuk membangun sebuah istana yang megah di lokasi Taman Kumbasari. Istana ini tidak hanya akan menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai pusat kendali pemerintahan, kebudayaan, dan spiritualitas. Titah sang raja disambut dengan penuh hormat dan kesetiaan. Para bawahan dan penasihatnya melihat kearifan yang luar biasa dalam pilihan lokasi tersebut. Mereka memahami bahwa sang raja tidak hanya memilih karena keindahannya, tetapi juga karena pertimbangan strategis yang mendalam. Lokasi itu dianggap mampu membawa angin segar perubahan dan kemajuan bagi seluruh kerajaan Badung. Dalam titahnya, sang raja juga menguraikan konsep bangunan puri yang beliau inginkan. Beliau menginginkan sebuah puri yang mencerminkan filosofi Asta Kosala Kosali, sebuah pedoman arsitektur tradisional Bali yang syarat akan makna keselarasan antara manusia, alam, dan para dewa. Setiap sudut bangunan, setiap gerbang, dan setiap halaman harus memiliki fungsi dan makna spiritualnya sendiri. Maka, rencana besar itu pun mulai disusun. Para ahli ukur tanah mulai bekerja, para undagi atau arsitek tradisional mulai menggambar rancangan, dan para pemuka adat mulai mempersiapkan upacara-upacara yang diperlukan untuk memulai pembangunan suci tersebut. Seluruh elemen kerajaan bergerak serentak, bersatu padu untuk mewujudkan wangsit dan visi agung dari pemimpin mereka. Proses pembangunan puri baru dimulai dengan sebuah upacara peletakan batu pertama yang sakral. Upacara ini dipimpin langsung oleh para pendeta kerajaan, memohon ridho dan berkah dari Allah agar pembangunan berjalan lancar tanpa halangan berarti. Seluruh rakyat dari berbagai penjuru desa di Kerajaan Badung datang berbondong-bondong untuk menyaksikan dan turut serta dalam kerja bakti. Semangat gotong royong atau yang dikenal di Bali dengan istilah ngayah, begitu kental terasa. Para pria dengan gagah berani membelah kayu, memecah batu, dan mendirikan pilar-pilar utama bangunan. Sementara itu, para wanita tak mau ketinggalan. Mereka dengan tekun menyiapkan perbekalan, membuat sesajen untuk upacara, dan memberikan dukungan moral kepada para pekerja. Semua bekerja tanpa pamrih, demi keagungan kerajaan mereka. Bahan-bahan bangunan terbaik didatangkan dari seluruh penjuru wilayah. Kayu-kayu jati dan nangka pilihan diambil dari hutan-hutan pedalaman. Batu-batu padas yang kokoh digali dari tebing-tebing sungai, dan atap ijuk serta alang-alang dianyam dengan begitu teliti. Para empu dan pandai besi bekerja siang dan malam di bengkel mereka, menciptakan engsel, kunci, dan hiasan dari logam yang akan memperindah puri. Para seniman ukir terbaik di seluruh kerajaan juga turut dipanggil. Tangan-tangan terampil mereka mulai menari di atas kayu dan batu, mengubahnya menjadi relief dan patung yang indah. Mereka mengukir kisah-kisah kepahlawanan dari Wiracarita Ramayana dan Mahabharata, serta motif-motif flora dan fauna yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Setiap ukiran adalah doa, setiap pahatan adalah harapan. Setelah memakan waktu yang tidak sebentar, dengan cucuran keringat dan diiringi doa yang tak henti-hentinya, berdirilah sebuah puri yang amat megah dan agung di bekas Taman Kumbasari. Puri itu berdiri dengan gagahnya, dikelilingi tembok yang kokoh dan gerbang-gerbang yang artistik.
Puri baru ini siap menjadi pusat peradaban baru bagi Kerajaan Badung, sebuah mahakarya yang lahir dari visi seorang raja dan kerja keras seluruh rakyatnya. Puri ini kemudian dinamakan Puri Denpasar. Dengan berdirinya Puri Agung yang baru, sebuah pertanyaan pun muncul di benak banyak orang. Nama apakah yang akan disematkan pada pusat pemerintahan yang baru ini? I Gusti Ngurah Made Pemecutan, dengan kearifannya, tidak memilih nama yang muluk-muluk. Beliau justru mengambil inspirasi dari lingkungan sekitar Puri yang paling menonjol dan vital bagi kehidupan masyarakat. Di sebelah utara dari lokasi Puri yang baru itu, terdapat sebuah pasar yang sangat besar dan ramai. Pasar ini sudah ada sejak lama dan menjadi pusat kegiatan ekonomi utama Kerajaan Badung. Para pedagang dari berbagai daerah, bahkan dari seberang lautan, datang untuk bertransaksi di pasar ini. Segala macam hasil bumi, kerajinan tangan, dan kebutuhan pokok diperjualbelikan di sini, menjadikannya jantung perekonomian rakyat. Pasar ini begitu penting dan menjadi titik orientasi bagi masyarakat. Ketika hendak menuju ke suatu tempat, orang sering menggunakan pasar sebagai patokannya. Sang raja memperhatikan fenomena sosial ini dengan saksama. Beliau melihat betapa melekatnya keberadaan pasar besar itu dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Kehidupan Puri dan kehidupan pasar adalah dua hal yang akan saling menopang. Maka, berdasarkan letak Puri yang berada di sebelah utara dari pasar besar itu, lahirlah sebuah nama. Dalam bahasa Bali, utara disebut dengan istilah Den. Sedangkan pasar tetaplah disebut pasar. Ketika kedua kata ini digabungkan, terbentuklah nama Denpasar. Nama ini secara harfiah berarti di utara pasar. Sebuah nama yang sederhana namun syarat akan makna dan begitu jujur dalam menggambarkan lokasinya. Nama Denpasar pun diresmikan pada sekitar tahun 1788 Masehi. Nama ini dengan cepat diterima dan digunakan oleh seluruh rakyat. Ia tidak hanya merujuk pada Puri yang baru, tetapi juga pada keseluruhan kawasan di sekitarnya yang kini menjadi pusat ibu kota kerajaan. Nama Denpasar menjadi bukti betapa eratnya hubungan antara kekuasaan, Puri, dan ekonomi kerakyatan, pasar, dalam membangun sebuah peradaban. Dengan selesainya pembangunan Puri Denpasar dan diresmikannya nama tersebut, maka secara resmi pusat pemerintahan Kerajaan Badung berpindah ke lokasi yang baru. I Gusti Ngurah Made Pemecutan beserta seluruh keluarga dan jajaran pejabat kerajaan memboyong seluruh aktivitas kenegaraan ke Puri yang megah itu. Denpasar kini telah bertransformasi menjadi ibu kota kerajaan yang baru. Dari dalam tembok Puri Denpasar, segala kebijakan penting untuk kemakmuran rakyat diputuskan. Rapat-rapat agung para menteri dan penasihat kerajaan digelar di balai-balai pertemuan yang luas. Sang raja menerima para utusan dari kerajaan lain di pendopo utama, menjalin hubungan diplomasi dan persahabatan. Denpasar menjadi panggung politik utama di Bali bagian selatan. Tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, Puri Denpasar juga dengan cepat menjelma menjadi pusat kebudayaan. Sang raja adalah seorang pelindung seni dan budaya yang agung. Beliau mengundang para seniman tari, penabuh gamelan, dan para dalang wayang untuk tinggal dan berkarya di lingkungan Puri. Setiap malam, alun-alun di depan Puri seringkali diramaikan oleh berbagai pementasan seni yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Aura keagungan dan kemeriahan budaya ini menarik banyak orang untuk datang dan menetap di sekitar Puri. Para bangsawan, abdi dalem, seniman, hingga pedagang membangun rumah-rumah mereka di sekitar kawasan Denpasar. Perlahan namun pasti, Denpasar tumbuh dari sekadar sebuah Puri menjadi sebuah kota yang hidup dan dinamis, dengan kebudayaan istana sebagai magnet utamanya. Warisan budaya yang ditanamkan pada masa itu terus tumbuh dan berkembang. Berbagai tradisi, upacara, dan kesenian yang berpusat di Puri Denpasar menjadi rujukan bagi perkembangan budaya di seluruh wilayah Kerajaan Badung. Denpasar tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga memimpin dalam menjaga dan meluhurkan adat istiadat dan kesenian Bali yang adiluhung. Keberadaan Puri Denpasar memberikan dampak yang luar biasa bagi pasar besar yang berada di selatannya. Pasar yang sebelumnya sudah ramai, kini menjadi semakin hidup dan berkembang pesat.
Keamanan yang terjamin karena dekat dengan pusat kekuasaan membuat para pedagang merasa lebih aman dalam menjalankan usahanya. Pasar ini kemudian lebih dikenal dengan nama Pasar Badung. Pasar Badung menjadi tempat bertemunya para produsen dan konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Para petani dari desa-desa di pedalaman membawa hasil panen mereka seperti beras, sayur mayur, dan buah-buahan. Para nelayan dari pesisir membawa hasil tangkapan ikan mereka yang masih segar. Sementara itu, para pengrajin memajang karya-karya terbaik mereka, mulai dari kain tenun, kerajinan perak, hingga ukiran kayu. Aktivitas di Pasar Badung seolah tidak pernah berhenti. Sejak dini hari buta hingga senja menjelang, pasar ini selalu dipenuhi oleh hiruk-pikuk tawar-menawar. Aroma aneka rempah, bebungaan untuk sesajen, dan masakan khas Bali berbaur menjadi satu, menciptakan suasana yang khas. Pasar ini bukan lagi sekadar tempat jual beli, tetapi sudah menjadi ruang interaksi sosial bagi seluruh rakyat. Hubungan antara Puri Denpasar dan Pasar Badung adalah hubungan simbiosis mutualisme. Puri membutuhkan pasokan logistik dan barang-barang dari pasar untuk menopang kehidupan di dalamnya. Sementara pasar membutuhkan perlindungan dan daya beli dari kalangan istana dan para abdi dalamnya. Keduanya saling menghidupi dan membuat roda perekonomian kerajaan Badung berputar dengan kencang. Sungai yang membelah kawasan pasar, yang kini dikenal sebagai Tukat Badung, juga menjadi jalur transportasi air yang penting. Perahu-perahu kecil hilir mudik membawa barang dagangan, menghubungkan Pasar Badung dengan wilayah-wilayah lain. Denyut nadi ekonomi yang berpusat di pasar inilah yang menjadi salah satu pilar utama kekuatan dan kemakmuran kerajaan Badung pada masa itu. Visi Agung I Gusti Ngurah Made Pemecutan telah terwujud dengan sempurna. Beliau tidak hanya berhasil memindahkan pusat kerajaan, tetapi juga berhasil meletakkan fondasi bagi sebuah kota yang akan terus tumbuh melintasi zaman. Keputusannya untuk mendirikan Puri di utara pasar adalah sebuah langkah jenius yang menyatukan kekuatan politik, budaya, dan ekonomi dalam satu kawasan terpadu. Nama Denpasar yang beliau berikan menjadi abadi. Nama yang sederhana itu terus melekat dan kini menjadi nama sebuah kota besar, ibu kota Provinsi Bali. Kisah tentang Taman Kumbasari, pembangunan Puri, dan kedekatannya dengan pasar menjadi sebuah legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi pengingat bahwa sebuah kota besar lahir dari sebuah perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi masyarakatnya. I Gusti Ngurah Made Pemecutan dikenang sebagai Raja Pembaharu, seorang arsitek peradaban yang berpandangan jauh ke depan. Warisan terbesarnya bukanlah semata-mata bangunan fisik berupa puri, melainkan sebuah konsep tata kota yang humanis, yang menempatkan pusat kekuasaan berdekatan dengan pusat kehidupan rakyatnya. Beliau mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus dekat dan memahami denyut nadi kehidupan kaum yang dipimpinnya. Meskipun kerajaan Badung dan puri-puri lamanya telah melalui berbagai babak sejarah, termasuk peristiwa heroik Perang Puputan Badung di kemudian hari, nama dan semangat Denpasar tetap bertahan. Kota ini terus berkembang, beradaptasi dengan tuntutan zaman, namun akarnya tetap tertancap kuat pada sejarah pendiriannya yang penuh kearifan. Kini, setiap kali orang menyebut nama Denpasar, sejatinya mereka sedang membangkitkan kembali memori tentang seorang raja bijaksana, sebuah taman yang permai, sebuah puri yang megah, dan sebuah pasar yang tak pernah mati. Itulah warisan abadi dari I Gusti Ngurah Made Pemecutan, sang pendiri kota yang namanya berarti di utara pasar. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.